Akil Majid. Dan saya Amelia Rahmat Sabila. Saya di sini ingin mewawancarai Ibu ya mengenai rekrutmen dan pengelolaan dari angkringan Klepu ini. Minta waktunya sebentar, Ibu. Baik, boleh perkenalkan diri. Ibu dari Ibu namanya siapa? Rika Sundari. Rika Sundari. Ibu boleh ceritain nggak sedikit dari tentang angkringan Klepu ini? Ceritanya dari berdirinya atau gimana? Iya, boleh Ya, dari berdirinya. Oh ya. Angkringan Klepu ini berdiri sekitar 2 tahun yang lalu dan ini ada saya itu di sini hanya sebagai pekerja, jadi hanya pekerja dan pengelola, tapi ada ownernya sendiri yang di sini. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Bisa tolong ceritakan pengalaman Ibu merekrut staf karyawan dari angkringan. Itu kira-kira dari orang yang dari lingkungan yang Ibu kenal atau orang luar pun bisa masuk gitu? Kalau di sini untuk karyawan itu yang nomor satu itu yang saya kenal dulu. Yang kedua nggak harus orang daerah sini. Yang banyak kerja di sini itu mahasiswa. Oh, mahasiswa. Iya. Baik, selanjutnya gimana sih Bu nentuin kriteria karyawan yang tepat? Terus lebih memilih ya tadi kan gimana cara menentukan kriteria karyawan yang tepat biar nanti kinerjanya lebih bagus gitu? Kalau saya yang nomor satu itu yang penting nomor satu cowok, yang kedua tidak baperan. Karena kalau di sini itu yang nomor satu yang penting itu Mbak, yang kalau yang nggak baperan soalnya apa? Di sini itu sistemnya kerja keras. Maksudnya aku kalau ngomong kan galak. Jadi ini ya kalau aku ngerekrut cewek takutnya nanti kalau orang itu baperan gimana jadi nggak betah. Tapi kalau cowok kan wah gitu loh Mbak. Berarti karyanya lebih banyak yang cowok. Terus berapa jumlah karyawan sekarang yang ada di angkringan Klepu ini? Yang sekarang 3. Ada 3. Ya. Oke. Terus pertanyaan terakhir dari rekrutmen itu, apa sih strategi Ibu untuk mempertahankan karyawan untuk berkinerja yang baik gitu? Strateginya yang jelas kalau kerja sama cowok itu yang penting kita itu yang pertama itu harus cerewet. Saya sudah kasih tahu dulu ya. Tapi untuk setelahnya sesudahnya itu ya udah dia harus peka sendiri. Jadi saya tidak mau lah terus-terusan ngasih tahu saya tidak mau. Sistemnya gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya. Kemana? Selanjutnya Ibu, bagaimana sih sistem pengelolaan operasional di angkringan di sini? Sistem pengelolaan operasionalnya itu di sini ya ada belanja. Kalau untuk masalah belanja itu tergantung pasaran penghasilannya itu berapa Mbak. Nanti kalau sistem pengelolaan kalau memang penghasilannya ya lumayan, kita tetap ada itu hasil ya. Tapi kalau kan ya tetap pengolahan tetap bergantung. Untuk saat ini tuh ya alhamdulillah masih sering rame. Tapi yo nggak terus rame terus. Biasanya puncak ramenya itu pagi, siang, atau Sini bukanya dari jam 3. bukannya dari makin malam biasanya semakin rame aja. Ya nggak mesti Mbak, biasanya kalau rame itu dari jam 4 sampai maghrib. Kalau malam itu malahan udah nggak. Yang selanjutnya bagaimana pengaturan jadwal kerja dan pembagian tugas antar karyawan? Di sini pengaturan jadwal kerjanya pokoknya berangkat jam 2:30 sampai sini sampai nanti tutup. Untuk pengaturan sistem kerjanya itu di sini tuh sistemnya serabutan Mbak, nggak harus yang satu bakar tok ngatur tok, enggak, serabutan pokoknya siapa yang lego gitu, nggak ada Semuanya juga dikerjakan. Lalu ya kasir bisa jadi kasir, bisa jadi apa gitu. Jadi sistem kalau untuk kasir kan biasanya ada yang harus stay di kasir tok, itu enggak saling bantu membantu. Pokoknya saling bantu kalau di sini. Lalu
bagaimana mengelola bahan baku dan bahan baku apa ini dan menu. ya. Saya ulangi, itu bagaimana cara mengelola bahan baku dan menu yang disajikan itu bagaimana? Kalau di sini menunya untuk menu minuman kan sasetan. Kalau menu makanannya kan ini frozen food. Tapi kalau untuk makan besar kan di sini ada penyet sama soto. Jadinya ya itu menunya yang seperti itu. Dan pengolahannya ya ngolah sendiri, nggak ada barang titipan. Semuanya dimasak sendiri. Dimasak sendiri. Yang terakhir Ibu, apa sih strategi menghadapi persaingan di industri Industri angkringan. angkringan? Kan banyak angkringan Iya, di sini kan itu. banyak. Kalau di sini tuh sebenarnya Mbak maunya itu untuk strategi pemasaran itu untuk umum. Untuk umum maksudnya nggak harus kita di mahasiswa. Tapi pada kenyataannya ternyata yang banyak jajan di sini ternyata mahasiswa, malah jarang dari orang luar, orang uang umum keluarga itu malah jarang. Jadi lebih banyak ke mahasiswa. Anak-anak muda juga. Iya, jadinya sekarang kita strateginya pengajarannya di mahasiswa dan anak muda. Sudah Ibu. Sebelumnya makasih ya Ibu sudah memberikan waktu kepada kami. Mohon maaf ya Ibu kalau ada perkataan atau sikap yang salah dari kami. Mohon maaf juga sudah mengganggu. Iya. Nggak Terima apa-apa. kasih Ibu. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.